buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari. Semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
mengizinkan suatu kuasa apapun di luar daripada kuasa Tuhan. Kami katakan hancurkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan otoritas Allah, kuasa Allah. Engkau bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Shalom. Haleluya. Berikan salam kiri kanannya. Datanglah kebaikan.
Amin. Haleluya. Mari kita siapkan dalam hati kita mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. Sering kita tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi percaya apapun yang terjadi masih dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Sering ku tak mengerti. Haleluya.
Tuhan kerjakan atas hidup kami. Dan biarlah pada saat pagi hari ini kami belajar untuk menyerahkan diri kami kepada Tuhan, supaya kami dapat menggenapi setiap apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Tiba waktunya kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Allah yang kami tahu itu memberikan kami kekuatan dan semangat di dalam Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Ya Roh Allah, Roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan. Saya minta izin kepada Bapak Kepala dan seluruh jemaat. Saya akan berkhotbah di bawahnya. Baik, puji Tuhan. Kelihatan ya baca saya ya? Kelihatan. Saya akan berkhotbah pagi hari ini di bawah supaya bisa berinteraksi kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan. Baik, kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil. Kita gimana seringkali sudah kita sering mendengarkan kisah ini. Dan memang ini adalah kisah yang terjadi. Jadi bukan omong kosong. Dan kisah ini terjadi dan itu tercatat di dalam Alkitab. Baik, dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-49. Kita akan baca bersama-sama. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-49. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengambilnya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurungi dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa dia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Puji Tuhan ya. Ayat ini sudah seringkali kita dengar, kita baca, bahkan sudah seringkali hamba Tuhan memberitakannya kepada kita. Tapi saya rindu pagi hari ini untuk berbagi kembali tentang perempuan yang sakit pendarahan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca tadi dalam ayat-ayat yang ke-43 bahwa perempuan ini sakit pendarahan bukan 1 tahun, tapi dikatakan sudah 12 tahun. Penyakit yang dialami oleh perempuan ini bukan penyakit yang ecek-ecek, hanya batuk, pilek, ya, sumum-sumum bukan. Tapi satu penyakit yang dialami adalah satu penyakit yang membuat hidupnya mengalami, saya percaya karena beberapa waktu yang lalu saya pernah menemani seorang jemaat untuk berobat di rumah sakit Anissa. Waktu saya tanya itu sakit apa, karena
bersama-sama kami sedang menunggu, dia katakan saya sakit pendarahan. Dan itu tubuhnya kurus, ibu itu mukanya pucat, tidak ada daya. Jadi ini bukan hanya sekedar sakit yang biasa yang dia alami, tapi ada satu penyakit yang menurut saya penyakit yang parah, sakit yang sangat keras dan sakit yang sangat parah. Bahkan dikatakan dengan sakit yang dia alami dia sudah berobat kemanapun. Dan Alkitab katakan tidak ada satu orang pun yang dapat menolongnya. Gak ada satu orang pun yang dapat menolongnya. Dan gak hanya sampai di sana. Ketika ibu ini mengalami sakit penyakit yang dia alami, semua hartanya habis. Kenapa? Karena untuk pergi berobat. Hari ini kita dengar dokter ini dapat menyembuhkan, kita pergi ke sana. Dokter B katakan dia dapat menyembuhkan, kita pergi ke sana. Mungkin demikian sama seperti perempuan yang sakit ini. Dia pergi ke sana, dia pergi kembali untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah kesembuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dia katakan 12 tahun. Artinya ada perjuangan yang dilakukan oleh wanita ini untuk mendapatkan sebuah kesembuhan. Dan saya melihat di dalam ayat yang selanjutnya 43 ayat 44 ada satu tindakan, perempuan ini mengambil satu tindakan yang menurut saya tindakannya ini adalah tindakan yang baik. Di dalam ayat yang selanjutnya ayat yang ke-44 dia katakan demikian. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada sekarang ini banyak sekali orang menghadapi masalah, persoalan tinggalkan Tuhan. Kemarin ada seorang bapak yang bertemu dengan kami. Dia katakan pada waktu dia melayani pekerjaan Tuhan di Palembang, dia katakan dia harus menempuh 40 km. Zaman dahulu, ya zaman sekarang kan baru berapa tahun ini, 5 tahun ini Gojek ya, Grab itu ada, fasilitas baru sangat maju teknologi ya, kira-kira 5 sampai 10 tahun. Tapi beberapa puluh tahun yang lalu dia katakan dia harus menempuh 40 km untuk melayani satu keluarga di daerah Palembang. Dia harus masuk ke pelosok dia untuk melayani satu keluarga. Dan hari ini dia katakan saya menjadi orang yang gagal. Kenapa? Karena dia hari ini pun dia rasa untuk melayani pun dia tidak bersemangat, sehingga dia suruh saja istrinya yang melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, seringkali waktu kita diperhadapkan dengan tantangan kehidupan, masalah dan persoalan, kita sulit kembali untuk datang kepada Tuhan. Padahal Alkitab katakan dalam satu kitab Injil Matius, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi hari ini banyak sekali orang tidak suka datang dalam rumah Tuhan. Hari ini ada orang yang tidak suka lagi untuk beribadah. Kemarin Yolan itu berjualan somai di Tomang. Lalu bilang, tante saya mau ke kampus, tante bantu jaga ya. Iya, saya datang, saya jaga ya. Datanglah seorang bapak ya. Dia bilang gini, mana Yolan gitu ya. Oh iya, kok tahu Pak namanya? Iya, saya suka tanya. Saya biasa kalau beli somai minta ditambahin ya kacangnya. Oh iya Pak, saya mau beli kacangnya ya. Iya Pak, saya bungkusin ya, saya kasih. Lalu saya tanya, dia tanya nama saya bilang nama saya Christine. Karena ini sudah tua, usia 70 tahun. Lalu saya tanya, ibu berarti orang Kristen? Iya, saya orang Kristen. Lalu saya tanya, bapak orang Kristen? Iya. Bapak gereja di mana? Saya suka tanya kayak gitu ya. Bapak ibadah di mana? Bapak gereja di mana? Lalu dia bilang, saya sudah lama ada gereja.
Saya lihat di motornya belanja banyak sayur. Dan hari ini banyak orang, saya nggak tanya lagi lebih jelas, saya nggak tanya lagi lebih lengkap ya. Ya karena dia rasanya terburu-buru gitu ya. Jadi kami kurang berbincang-bincang. Tapi satu hal yang saya tahu hari-hari ini banyak sekali orang percaya yang dulunya setia kepada Tuhan, yang dulunya berapi-api, yang dulunya semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Hari ini kesetiaannya, ketaatannya dipertanyakan kembali. Ada orang yang gak bersemangat. Rasanya kalau hari ini itu biasa-biasa saja. Zaman dulu waktu kita mau beribadah hari Minggu ini hari Senin, minggunya masih 7 hari, kita sudah bersemangat, kita sudah susun baju, kita sudah siap-siap, kita sudah wanti-wanti, semua jadwal kita lewatkan, jangan hari Minggu saya ibadah. Tapi hari ini seringkali ketika menghadapi situasi yang sulit, masalah dan persoalan, kita lupa untuk datang kepada Tuhan. Kita lupa. Tapi satu hal yang perempuan ini ambil keputusan yang baik, yang perlu saya dan kita semua terapkan. Waktu masalah datang, waktu persoalan datang, kita mau datang cari Tuhan. Amin. Saya beberapa waktu yang lalu ya sedikit banyak situasi hati saya terganggu. Dan saya bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan saya dan bisa menangis. Saya tidak mungkin kan cerita kepada Bapak Ibu Saudara. Sulit rasanya untuk bercerita. Kepada orang tua pun saya tidak bisa cerita. Kepada siapapun saya tidak bisa cerita. Paling-paling dengan Bapak Gembala, tapi itu pun hanya sekedar sharing. Yang tahu hati saya, hati saya. Tapi saya datang kepada Tuhan, saya berdoa, Tuhan tolong. Saya ingat ayat ini, Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Coba kita akan lihat kalau multimedia dengan cepat. Dikatakan di sana Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Di sana berbunyi, Matius pasal 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, pertolongan manusia itu terbatas. Orang tua dapat menolong kita pun pertolongannya terbatas. Ketika kita sudah lanjut usia, anak-anak sudah semakin besar, kalaupun dia menolong hidup kita, pertolongannya pun terbatas. Kadang-kadang kakak dan adik ketika ada orang tua itu hubungannya baik. Tapi setelah orang tua nggak ada, kadang-kadang adik, kakak dan adik seringkali terjadi pertikaian. Terjadi, apalagi saudara. Saudara dekat, saudara dekat, kadang-kadang seringkali pertolongan mereka itu terbatas. Tapi firman Allah berkata dalam hidup saya dan hidup kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Waktu Anda merasakan keletihan yang dahsyat atas pundak saudara, beban yang begitu berat yang Anda harus pikul, dan saya pun harus memikul beban itu. Saya mau katakan kepada kita sekalian pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Hanya ada satu jalan, tidak ada jalan yang lain. Hanya datang kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Waktu saya membaca ayat ini, saya menangis. Saya hanya bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah saya kelegaan. Jamah hati saya, Tuhan. Berikan saya sukacita. Berikan saya selalu damai sejahtera, Tuhan. Penting Bapak Ibu Saudara, karena sukacita, kedamaian itu tidak dapat dibeli oleh apapun. Anda punya harta yang banyak, Anda boleh tidur mungkin di atas uang, tapi sukacita itu dan damai sejahtera itu tidak dapat dibeli dengan itu semua. Tapi Anda akan dapatkan, dan saya juga akan dapatkan ketika saya dan kita semua untuk belajar, untuk mencari Tuhan, datang kepada Tuhan.
terbaik yang perempuan ini ambil, dia datang kepada Tuhan. Yang kedua, yang selanjutnya dalam ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47 demikian. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ayat 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Yang kedua adalah ada etika yang wanita ini lakukan. Di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada dua yang dikatakan yang najis. Ada dua hal yang dikatakan najis dan dia harus memisahkan diri dari orang. Yang pertama adalah kusta, yang kedua adalah keluar lelehan dari tubuhnya. Jadi selama 12 tahun perempuan ini saya tahu dia sangat menderita. Kenapa? Dia tidak boleh kumpul dengan keluarganya. Dia tidak boleh bersama-sama dengan suaminya, dia tidak boleh bersama-sama dengan anaknya, dia tidak boleh bersama-sama dengan siapapun juga. Karena ada dua yang dilarang, dusta dan orang yang keluar lelehan. Termasuk dengan perempuan yang sakit pendarahan itu. Jadi selama 12 tahun dia hidup dalam pengasingan diri. Karena apapun yang menyentuh dirinya itu yang akan disebut najis. Sehingga ketika orang mau mendekat, orang yang sakit kusta, ketika orang datang jalan saja mau mendekat, dia harus berkata najis, najis, supaya apa? Orang itu menjauh. Sama dengan perempuan ini, dia alami hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Dan dia punya etika. Etikanya di mana? Kenapa? Saya pernah nonton ada 2 film tentang perempuan yang sakit pendarahan ini yang pernah main dalam televisi, dan ini diperankan memang dari luar negeri ya biasanya. Ada 2, satu film saat itu dikatakan perempuan yang sakit pendarahan ini ketika dia berdesak-desakan dia terjatuh. Waktu dia terjatuh dia katakan dalam hatinya, asal menjamah saja jubah-jubahnya aku akan sembuh. Tapi versi film yang kedua adalah dia tidak terjatuh. Waktu dia berkata Yesus tolong saya, Yesus tolong saya, dia itu orang banyak, dia tidak berani berdiri. Jadi dari jauh dia sudah merangkak untuk mendapatkan Yesus. Sehingga dia katakan asal ku jamah jubah-jubahnya. Jubah-jubah itu ini jubah.
saudara, yang kembali hanya berapa? 1 orang. Untuk apa? Berterima kasih kepada Yesus. Hari ini banyak sekali orang Kristen itu tidak punya etika. Etika secara rohani adalah itu kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lupa apa yang kita terima, apa yang Tuhan itu sudah berikan dalam hidup kita. Kita lupa menyadari semua berkat itu berasal dari Tuhan. Saya cuma mau bilang gini, kalau Tuhan yang bukan buka jalan, maka tidak akan pernah terjadi. Sekalipun buah itu rasanya udah tinggal kita ambil, kita petik mungkin ya, udah tinggal kita ambil, kita petik. Tapi seringkali kita tidak mendapatkan buah itu. Tapi jika Tuhan yang membuka jalan itu semua, pintu-pintu yang tertutup, yang rasanya mustahil, itu kita akan alami. Ada kuasa Tuhan yang bekerja. Tapi hari ini ada banyak sekali orang percaya etikanya kurang secara rohani. Kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lupa. Kita lupa untuk bersyukur. Kita lupa untuk berterima kasih. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya waktu membaca ayat ini berkali-kali saya melihat, saya merenungkan. Seringkali kita lupa untuk mengucap syukur. Kita lupa berterima kasih kepada Tuhan. Kita bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Tadi Oma itu ya saya mohon nanti ya besok-besok bapak-bapak yang besar-besar datang itu berdiri di depan, supaya kadang-kadang ada manula-manula yang butuh bantuan. Ya tadi Oma turun dari mobil, kursi roda dia menangis. Saya sudah lama tak gereja. Saya bilang iya Oma menangis, saya pun ikut rasanya sedih. Sudah kadang-kadang orang yang punya hati rindu untuk datang kepada Tuhan, tapi karena kelemahan-kelemahannya yang sulit, sehingga mengharuskan beliau untuk menunggu untuk pergi ke gereja. Tapi kita yang sehat, yang kuat, kita yang masih muda, anak-anak muda, seringkali kita untuk datang ke gereja bermalas-malasan. Di gereja kita nggak serius, kita hanya bercanda. Di gereja kita hanya main handphone mungkin. Ini yang terjadi. Etika itu adalah satu sikap, satu perilaku yang baik. Dan wanita ini menunjukkan satu sikap dan perilaku yang baik. Dia menyadari dirinya. Dia tahu dirinya penuh dengan kelemahan. Dia adalah orang yang najis. Sehingga dia katakan dalam hatinya, asal jangan jubah-jubahnya, aku akan sembuh. Dan waktu dia sembuh, dia ucapkan, dia katakan, Yesus bertanya kepada orang banyak. Sehingga Petrus menjawab, kalau Bapak Ibu nanti baca, Petrus katakan, ini orang banyak guru. Semua orang mengerumuni, semua orang mendesak kenal, siapa yang tahu. Tapi perempuan ini keluar, dia katakan, saya yang sudah menjamah jubah-jubah. Saya yang sakit pendarahan, dia katakan saat itu juga pendarahannya berhenti. Dan harusnya orang percaya punya etika seperti ini, etika secara rohani. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini seringkali kita tidak mempunyai itu dalam hidup kita. Entah itu secara rohani, baik secara jasmani. Hari ini bukan hanya saja etika kita mengucap syukur kepada Tuhan, tapi etika-etika dalam pelayanan seringkali diterobos oleh banyak orang. Enggak pandang bulu, enggak mau tahu. Yang penting aku unggul, yang penting aku nomor 1. Ada berapa banyak orang seringkali melayani pekerjaan Tuhan bukan rasa tulus, bukan dengan rasa ucapan syukur aku melayani Tuhan, tapi apa? Rasanya aku ingin menonjol, nyawi kan, daging kan? Rasanya ingin dipuji, rasanya apa? Banyak sekali saling sikut
150 orang. Tapi kalau sudah gereja yang begitu besar, saling sikut. Saya aja yang tampil, saya yang tampil. Bukan karena ingin mengucap syukur kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi karena ingin menonjolkan dirinya. Ini yang terjadi seringkali. Kita tidak menghargai, kita tidak menghormati sesama pelayan Tuhan. Harusnya kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati. Kita seringkali berkata Tuhan itu baik, betul Bapak Ibu Saudara baik. Tapi juga Tuhan inginkan ketertiban di dalam gereja dan di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi hari ini orang seringkali banyak yang terobos. Dan kadang-kadang dalam melayani pekerjaan Tuhan orang suka melihat level kesetaraan. Setara nggak dia sama saya? Selevel nggak dia sama kita? Tidak. Saya rindu dalam gereja ini, dalam GPA Permata kita bersatu. Kita satu di dalam Kristus, bukan bersatu oleh karena keuangan, bukan karena status kita, tapi kita sama-sama bersatu bergandengan tangan. Yang selanjutnya dalam etika pelayanan, jujur saja, zaman dulu saya pernah ditawarkan ya seorang ibu gembala, gitu ya. Mau nggak? Cuma ada banyak, bisa banyak. Kita sediakan Indomie, kita sediakan mie, minyak dan itu. Saya bilang saya tidak mau seperti itu. Saya tidak suka. Saya kurang suka di laut karena saya tidak bisa berenang. Ya, dulu waktu pernah kami jalan-jalan dengan Bapak Gembala ke Pulau Untung Jawa itu penyeberangan, kapalnya goyang-goyang. Itu Floren masih kecil. Saya bilang sama Bapak Gembala ini kalau kapalnya kembali, Papi pegang Floren ya, Papi pernah mau Floren. Karena saya takut di laut ini kalau lihat itu kapal goyang-goyang dulu saya jadi pusing gitu ya. Karena kapal kecil kan, kalau penyeberang itu kapal kecil. Jadi saya bilang kalau nanti ada apa-apa, Papi itu renang sama si Jen, saya nggak tahu pegang apa yang lain dan gitu ya. Karena saya takut gitu, saya tidak suka. Tapi saya suka prinsip dengan orang yang suka mancing di laut dalam hal pelayanan ya. Ada kutip dalam hal pelayanan. Saya lebih suka orang yang suka mancing di laut. Dalam hal jemaat melahirkan jemaat. Dalam hal jemaat membawa jemaat untuk datang dalam gereja Tuhan di tempat ini. Saya lebih suka prinsip orang mancing di laut. Kenapa? Dia perlu perjuangan Bapak Ibu Saudara. Saya pernah dikasih ikan dengan Bapak ikan mancing di laut besar-besar. Ya saya bilang besar sekali ikan ya. Perlu perjuangan. Saya tidak suka ya. Ada orang mencari jiwa seperti sedang memancing di akuariumnya orang lain. Ini akuarium yang baik, yang bagus, ya, udah diisi, difasilitasi, ya, diberikan apa itu obat lah segala macam makanan. Lalu kita serta merta ambil itu saringan, lalu kita sendok di sana kita ambil. Saya nggak suka yang seperti itu. Saya lebih suka dalam hal yang mencari jiwa seperti orang memancing di laut, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak suka mancing orang ambil itu sendok, ambil itu ikan di kolamnya orang. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi seorang hamba Tuhan dia harus berdoa, dia berdoakan jemaatnya. Sakit tengah malam pun ditelepon hamba Tuhan harus siap hadir. Dia menangis untuk jiwa-jiwa, dia menangis untuk jemaat Tuhan yang dia layani. Jadi sekiranya Bapak Ibu Saudara beribadah dalam satu tempat, beribadah dengan taat dan setia, di mana tempat engkau dilayani oleh hamba Tuhan sana. Tapi kalau memang dia sudah lama tidak dilayani, dia sudah lama tidak beribadah, mari selamatkan jiwa itu. Satu jiwa berapapun harganya kita patut untuk membayar. Betul. Banyak jiwa-jiwa di luar sana yang membutuhkan kasih Tuhan. Tapi kalau sudah ada jiwa yang dikelola, sudah ada jiwa di sana, dia bertahan, dia beribadah di sana. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu Saudara ajak kemari. Kenapa? Kasihan pendetanya. Nah
Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan hari ini, betul Tuhan itu baik. Gereja sini ada Tuhan Yesus, gereja sana ada Tuhan Yesus, gereja sana pun ada Tuhan Yesus. Di mana-mana ada Tuhan Yesus. Tapi satu hal kita punya prinsip, kita duduk diam untuk bersama-sama, ya, untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Poin yang selanjutnya dengan cepat saja, poin yang ketiga, di dalam ayat yang ke-48. Demikian bunyi firman Allah. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kalau dalam Injil Lukas dia tidak tertulis dengan jelas. Tapi kalau itu kita lihat di dalam kitab Injil Markus pasal yang kelima ayat yang ke-27, coba multimedia. Markus pasal 5 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus di tengah-tengah orang banyak itu. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kata-kata awalnya dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dalam ayat yang ke-48 dikatakan, hai anakku, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Dan iman itu tumbuh, iman itu akan berakar dalam hidup kita waktu kita mendengar berita tentang Yesus. Nah, untuk menumbuhkan iman saya dan kita semua, kita harus banyak mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Alkitab katakan, Yesus katakan dalam Alkitab, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau dapat pindahkan gunung. Menjadi pertanyaan saya dan kita semua, sering kali saya pertanyakan itu, adakah kita punya iman sebesar biji sesawi? Jadi iman yang kecil itu akan menyelamatkan hidup kita. Iman yang kecil itu akan memberikan kita sukacita. Iman yang kecil akan memberikan kita kedamaian, penyelamatan yang Tuhan berikan. Dan banyak orang menjadi sembuh, ingat baik-baik. Banyak orang menjadi sembuh karena dia banyak dengar firman Tuhan. Hari ini mungkin kita bilang kita banyak urusan, betul. Tapi utamakanlah Tuhan. Ini berbicara tentang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Kenapa? Supaya kita banyak mendengar. Hari ini banyak sekali orang setelah COVID itu tidak suka lagi mau pergi ibadah. Kenapa? Karena maunya ibadahnya online saja, dengarnya online. Saya setuju. Setuju dalam arti apa? Kita datang ke gereja, kita juga banyak mungkin hari-hari Senin Selasa kan nggak mungkin Bapak Ibu Saudara ke gereja terus, Pak Pendeta khotbah terus, walaupun di dalam grup itu setiap pagi Bapak Gembala bikin renungan. Betul. Supaya apa? Supaya banyak mendengar firman Tuhan, iman kita ditumbuhkan. Hari ini kita belajar untuk berjuang mempertahankan iman saya dan kita semua, untuk menumbuhkan iman saya dan kita semua. Lewat apa? Mendengarkan setiap kebenaran firman Allah. Penting bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena dari situlah iman kita akan bertumbuh. Dan Alkitab katakan, Yesus katakan, imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Kata-kata selanjutnya, pergilah dengan selamat. Pergilah dengan selamat. Pagi hari ini saya tidak tahu akan menjadi pergumulan kita semua. Saya yakin sekalipun Bapak Ibu Saudara tidak cerita kepada saya pun tidak cerita kepada Bapak Ibu Saudara, tapi kita punya pergumulan hidup. Saya yakin itu. Tapi satu hal yang kita tahu, kita belajar seperti perempuan ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan sudah tolong hidup kita, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Yang selanjutnya, iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Saya ingin menaikkan sebuah pujian. Ku hidup karena percaya aku punya Tuhan yang besar. Haleluya.
Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami hidup oleh karena percaya Tuhan. Kami hidup oleh karena kami merasakan kasih dan karunia Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang
adalah Allah yang setia menggenapi janji-Nya. Jadi ini mengatakan bahwa kita hidup oleh karena percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan pagi hari ini, setiap tahun menjadi beban masalah yang sedang kita alami. Dan hari ini kau bergumul tentang suami, kau sedang bergumul
punya Tuhan yang besar yang sanggup mengatasi setiap tantangan kehidupan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Segala masalah, persoalan, tantangan kehidupan, bahkan mungkin sakit dan penyakit yang kami alami, biarlah itu membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Pagi hari ini kami tahu kami punya Tuhan yang besar, Allah yang besar, yang sanggup menolong kami. Oleh sebab itu pagi hari ini, Tuhan jamah kami yang di atas, kami yang ada di bawah, kami yang di depan, kami yang di belakang, kami berdoa pagi hari ini. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami masalah, persoalan, tantangan kehidupan, segala sakit penyakit, kami bersatu hati, kami berdoa, Tuhan jamah dalam Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan perlindungan. Bahkan ketika kami berdoa dan memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rasakan kuasa Allah, kami rasakan lawatan Allah yang luar biasa. Ketika kami melangkah, ketika kami berjalan, ketika kami menjalani hidup kami, Tuhan, kami tahu ada Tuhan yang menolong kami. Kami tahu ada kebenaran firman Allah yang memberikan kami kemampuan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat gembala yang sudah menyampaikan kebenaran hari ini. Mari kita serahkan persembahan kita yang bertugas bersama maju ke depan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi dalam setiap kehidupan kami menjadi pelanggan Tuhan. Terima kasih untuk kami beri dalam setiap kami memberi hari ini Tuhan yang memberkati setiap apa yang dikerjakan berhasil karena bersama dengan Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Mama Merlin, ya, tanggal 15 September 2023. Ya, selamat ulang tahun juga bagi Jen tanggal 12. Jen ulang tahun tanggal 12 September. Tuhan memberkati. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kakak dari Mama Merlin. Mama Merlin itu ibu siapa? Ibu Galini. Ya, Ibu Galini. Tapi bukan Ibu Galini, Mama Merlin. Ya, itu Ibu Galini juga ya. Jadi kakaknya telah dipanggil Tuhan, kiranya Tuhan yang menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Kemudian juga turut berduka cita bagi kakak dari Bapak Guntur, ya, yang dipanggil pulang juga. Kami sebagai jemaat Tuhan menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Selamat datang kepada Bapak Wiken dan Ibu. Kami ditinggal hampir 3 bulan ya, lebih. Ya. Selamat datang. Ya, Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Saya kira itu untuk besok ibadah pria gabungan untuk Gereja Pentakosta Isa Al-Masih Sebanten. Memang hanya dibatasi 50 orang. Bagi Bapak Ibu, Bapak-bapak yang sudah mendaftar, kita akan berangkat dari tempat ini jam 5:30. Ibadahnya memang jam 7. Kenapa berangkat 5:30? Karena ibadah itu diawali dengan makan bersama. Jadi setelah makan kenyang baru ibadah. Tapi saya pesan, kalau sudah kenyang jangan tidur ya. Kalau kenyang, siapkan tenaga itu untuk ibadah. Amin. Amin. Saya rindu nanti yang hadir itu pria-pria yang luar biasa, bisa loncat gitu ya. Jadi bergairah, bersemangat. Kita berangkat dari tempat ini 5:30 ya. Tidak jauh sih di Motherland ya, hanya di Motherland sini. Jadi silakan nanti gabung bersama-sama dengan yang lain. Kalau tidak salah dapat berapa orang? Ada 8 orang yang akan bergabung bersama dengan kami. 8 orang nanti seperti Bapak Stephen, nanti Bapak Stephen dari pekerjaan langsung ya. Tapi yang dari sini Kota Bumi dan sekitarnya, silakan gabung bersama dengan kami di sini ya. Itu saja pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ibadah ini saya berharap pengurus gereja untuk tinggal sebentar, paling tidak ngobrol 10-15 menit ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang seluruh jemaat Tuhan, mari berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan yang telah memungkinkan kami dapat beribadah dan bersekutu dengan baik. Kembali kami dapat mengutarakan isi hati kami kepada Tuhan, dan Tuhan menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kiranya segala kemurahan, segala kebaikan yang datang dari Tuhan tercurah berlimpah-limpah atas hidup kami sekalian. Kami sebagai jemaat-jemaat Tuhan, sebagai wanita, sebagai pria, semua usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami, Tuhan berkatilah dengan berlimpah-limpah, sehingga kami mengalami keberkatan, kelimpahan berkat yang datang dari Tuhan. Kami yang memerlukan pekerjaan, Tuhan yang hadir juga kepada kami
untuk memberikan pertolongan dan anugerah. Kami berdoa bagi Mama Merlin yang berulang tahun pada tanggal 15. Tuhan berkati hidupnya dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi kakaknya yang telah pulang dipanggil oleh Tuhan. Berikanlah kekuatan dan penghiburan. Demikian kepada keluarga Bapak Guntur, di mana kakaknya telah mendahului. Tuhan juga menghibur Bapak Guntur dan keluarga, sehingga mereka tetap ada di dalam kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Martin Tuhan. Hamba mohon segala kemurahan dan kebaikan Tuhan, segala sakit yang diderita pada bagian-bagian tubuh dari tempat ini kami sembuhkan iman dan percaya kami. Kami panggil dalam nama Yesus, Tuhan yang sembuhkan dengan sempurna. Kami percaya kuasa Tuhan tetap sama untuk dan sanggup menolong dan menyembuhkan. Jemaat-jemaatku yang lain yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan dengan sempurna. Berkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Pesta demokrasi yang akan diadakan tahun depan, Tuhan yang memberkati. Engkau telah mempersiapkan seorang pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, sehingga nama Kristus disanjung dan ditinggikan. Berkati gerejamu, berkati juga gerejamu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah ini pun Tuhan turut bekerja menurut cara dan waktu-Mu. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.